Jadi aku melihat orang Timur Timur itu sangat taat beragama. Rumahnya itu selalu ada salib, kalau mereka mau makan itu berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa. Kemudian aku mencari assignment, bagaimana caranya di kantor supaya aku Paskah itu aku ada di Timur Timur, gitu. Tujuannya supaya aku bisa motret Paskah, gitu. Ya, ya, ya. Kayak gitu. Wow. Ya, kalau ini Lah iya nih toh Mas Hari. Kenapa? Ini kan single fotonya Mas Bea Iya, iya. yang sangat kuat gitu. Artinya betul. secara komposisi menarik, secara cerita juga menarik gitu Iya, kan. iya. Dia punya cerita. Ini juga secara komposisional ini apik banget kalau kita lihat ke Steve McCurry gitu ya. Foto-fotonya Steve McCurry Pada juga saat kita komposisinya motret menarik. kayak gini belum tuh dapat ceritanya loh Mas. Belum tentu dapat ceritanya. Oh, Karena kita memang tidak tahu Apa gambaran yang apa yang ada di sana. betul, Makanya betul. itu yang harus dilakukan oleh Mas Bea kan, menggali ceritanya terlebih dahulu. Tapi akhirnya juga menghasilkan foto-foto yang dia selain memiliki cerita, tapi punya nilai estetika juga. Siap. Tidak hanya nilai estetika, tapi ada nilai ceritanya. Betul. Itu yang menarik gitu. Apa yang mau dibagikan nih Mas Bea? jadi gini, ketika aku menjadi wartawan, kemudian aku masuk Gatra dan masuk Reuters, satu hal yang menancap di pikiranku bahwa wartawan itu agamanya kemanusiaan. Ya, ya, ya. Kemanusiaan itu ada pada skala paling tinggi, gitu. Kamu nggak bisa melihat lagi ras kamu apa, kamu nggak bisa lagi melihat agamamu apa, kamu nggak bisa lihat lagi aliran politikmu apa, gitu. Ya, Dan ya, ya. itu aku terapkan benar-benar dalam arti. Lalu aku nggak peduli siapa yang jadi pemenang pemilu, aku nggak peduli orang itu agamanya apa, selama mereka baik berarti mereka baik, gitu. Nah, yang paling tinggi adalah kemanusiaan. Nah, ini adalah erupsi Gunung Sinabung, gitu. Banyak sekali yang bisa aku pilih ketika orang kena lumpur Sinabung dan rumah mereka banjir oleh lumpur, tapi aku milih sebuah keluarga yang harus mengungsi, gitu, berjalan kaki di tengah lumpur, tapi aku milih yang keluarga itu pakaiannya berwarna-warni. Jadi ada sebuah kontradiksi yang kita lihat bahwa demikian besar dampaknya erupsi, tapi lalu yang melihat itu lalu agak random karena melihat warna-warni pakaiannya. Gitu. Betul. Betul. Dan tepat sekali dengan background bawah yang monokrom itu. Yang monokrom, benar. Yang monokrom itu bawahnya. Warna ini aku terpengaruh oleh Ami Vitale itu. Gitu. Ini ya, warna-warna aku kayak gitu. Kalau tadi bicara jurnalis harus netral, agamanya adalah kemanusiaan, dia tidak boleh punya tendensi politik apapun gitu ya. Betul. Tapi ada sisi subjektivitas nggak Mas ketika melakukan tugas jurnalistik gitu, karena kita kan manusia, kita manusia itu benar. tidak bisa pure objektif gitu kan, pasti betul. ada subjek. Bagaimana mengatasi subjektivitas itu gitu. Ketika orang sudah misalnya tidak setuju dengan satu partai lalu dia lebih cenderung ke sana gitu ya. Nah, itu kan berat sekali gitu kan. Ada yang dikurangin, ada yang dilebihin. Ada yang dikurangin, ada yang dilebihin kan. Sementara kalau kita melihat beberapa pemberitaan baru-baru ini, itu banyak sekali beberapa kasus gitu ya. Bahkan ada yang sangat subjektif gitu. Betul. Nah, itu gimana Mas Bia menjaga netralitas itu supaya bisa tetap objektif lalu mengesampingkan subjektivitas gitu. Sebagai jurnalis profesional ya kan. Iya, aku subjektivitasku ada di kemanusiaan. Itu udah aku sadari ketika aku masuk Gatra. Itu aku masih setengah-setengah. Ketika masuk Reuters aku benar-benar bilang bahwa oh iya benar berarti utamanya adalah kemanusiaan. Aku masukin nggak ya foto
Nah itulah yang berat itu Pak Arif. Iya. Nah ini nih. Nah Jadi ini. Ada satu foto. Foto yang mana? Ini. Ini ya. Ini masa reformasi. Ini aku masih di Gatra. Nah. Kemudian editorku pada saat itu ada 2 orang, namanya Mbak Eni Nuraini sama Patrick de Normand dari Perancis. Dia veteran perang. Dia bilang, Bea, apa yang kamu lihat ketika orang konflik? Siapa yang paling menderita ketika konflik itu meluas jadi perang? Gitu. Aku bilang ya rakyat kecil. Nah iya. Jadi ketika kamu motret konflik seperti ini, jangan lupakan kalau ada orang rakyat kecil di sekitarnya, sebetulnya itu yang kita cari, gitu. Nah, ini adalah kerusuhan Semanggi, Mas. Kerusuhan Semanggi itu masih di Gatra, tapi setengah kaki udah di Reuters. Nah, fotoku yang dipilih pertama oleh editor Reuters adalah ini, gitu. Jadi dia bilang kalau kamu jadi orang Indonesia, pergerakan mahasiswa kamu akan memilih foto ini. Tetapi kalau kamu jadi bukan orang Indonesia, yang mereka lihat yang lebih berarti adalah ini. Karena konflik itu lalu berakibat pada orang kecil. Gitu. Nah, saat itu aku paham bahwa kalau gitu rasa kemanusiaan itu ada di atas segala-galanya. Aku paham banget bahwa politik itu akan yang kemudian jadi PDIP. Tapi pada saat itu aku bilang, aku tidak akan mencoblos siapapun dalam pemilu di Indonesia. Supaya aku tidak sebelah. Jadi aku nggak pernah nyoblos, Mas. Bukan aku golput, tapi aku menyadari pilihanku bahwa aku ingin jadi wartawan sebenar-benarnya. Gitu. Untuk menjaga subjek itu ya Mas Bimo ya? Aku sudah golput sudah lama. Jadi udah lama aku tinggal masuk jadi wartawan mungkin. Oh iya. Bisa jadi. Ya, pemilu terakhir itu antara Jokowi dan Prabowo ya. Iya. Jadi aku sama sekali tidak mengidolakan Jokowi juga enggak Prabowo. Aku harus hadir dengan rasa yang sama ketika masuk ke dalam sebuah kampanye. Dan itu tidak mudah. Iya, yang mempengaruhi aku adalah lalu aku harus menangkap atmosfer di situ seperti apa. Ya. Mas, kita bicara ketika di stadion sedikit. Utama. Kita bicara beda foto sedikit, Mas. Terus ketika masuk dalam kampanye, wah, pendukungnya banyak banget. Riang banget, aku harus menampilkan pendukung yang banyak ini dalam kampanye Jokowi. Udah sesimpel itu. Jadi aku nggak melihat, aku akan nyoblos ini, fotonya harus tak bikin lebih bagus. Itu jelek, itu bukan pilihanku, tak bikin lebih jelek. Enggak, gitu. Ya. Kan dari perjalanan itu aku sadar sebetulnya bahwa politik itu sak gitu. Politik mainan aja gitu. Ya. Mas Bea, kita sedikit bedah foto dulu nih. Mas Bimo tadi mau nanya bedah foto. Monggo Mas Bimo. Yuk Mas, Mas Bea selama di Reuters, aku juga salah satu penggemar foto-foto dari kantor berita Reuters ya, Nat Geo juga, BBC juga itu. Karena menurutku teman-teman dari rekan-rekan dari jurnalis ini mereka dibekali banyak sekali pengetahuan untuk bisa mengambil gambar dengan bercerita gitu ya. Dan mereka punya knowledge yang sangat mencukupi untuk itu. Betul. Nah, bagaimana Mas membangun unsur cerita dalam satu frame foto supaya dia bisa menampilkan sesuai dengan apa yang diinginkan, atau unsur-unsur apa aja sih sebenarnya yang bisa membuat satu frame foto itu memiliki satu cerita yang kuat gitu ya, yang kuat yang
ketika audiens menonton itu melihat gitu ya foto tersebut itu memiliki impact. Ya. Saya selalu bilang impact gitu karena bahkan komposisi juga di komposisi itu ada karena dia harus menciptakan impact secara visual juga cerita gitu ya. Itu gimana Mas membangun unsur-unsur itu dalam satu foto supaya dia bisa bercerita dengan baik, dengan estetik juga secara visual tapi juga memiliki cerita yang juga kuat gitu. Ini menarik nih. Itu awalnya itu seperti aku bilang. Kita selalu berangkat dari saya selalu berangkat dari sebuah cerita. Gitu. Ketika masuk bahkan ketika membuat single foto Mas. Ketika membuat single foto juga dari sama single foto. Okay. Ketika single foto aku selalu harus berangkat dari sebuah cerita. Gitu. Contohnya apa ya contohnya? Oh, ini kan sangat menantang itu. Benar, jadi harus membuat satu foto yang, nah itu tak lakukan ketika ikut pada satu kompetisi. Yang ada temanya. Yang ada temanya. Oh gitu. Nah tema itu bisa menjadi satu cerita. Okay. Karena biasanya beberapa tema itu atau lomba atau kompetisi dia akan membuat deskripsi atas tema. Oh gitu. Sehingga kita itu yang menarik tertantang. Itu yang menarik situ ya. Misalnya temanya angin. Nah temanya angin atau tema yang terbaru ini yang menarik dari salah satu lomba foto internasional humanity gitu ya. Oh humanity. Kemanusiaan itu. Kemanusiaan. Nah bagaimana kita menginterpretasikan, mendefinisikan kemanusiaan yang juga punya nilai aktualitas, faktualitas. Iya. Tapi juga secara visual dia kuat. Kuat. Gitu. Nah, itu ya. Ini nanti kita dengar lihat dari Mas Bia. Dari Mas Bia. Ini ahlinya ini. Ahlinya. Kita ngeteh aja sambil ngeri tausiah ya. Tausiah. Oh enggak Mas Bia. Ya, aku pindah dulu. Oke, sambil dengerin Mas Bia pindah. Iya, jadi kebetulan beberapa waktu yang lalu beliau ini menjadi salah satu juri lomba foto nasional gitu kan. Terus aku ikutlah lomba fotonya ya kan. Kalau lomba foto begitu kan biasanya juri tidak akan tahu siapa peserta. Yang tahu dia hanya tahu fotonya saja gitu kan. Benar. Nah aku ini jurinya Mas Bia ini. Mas Bia ini salah satu jurinya, bukan Mas Bia satu-satunya ya. Salah satu juri Mas Bia. Ini menarik ini. Kalau aku bisa menang ini mudah-mudahan harapannya fotoku ini berarti punya penilaian yang cukup bagus ini di Mas Bia ini. Betul. Alhamdulillah menang juara 1 foto. Wow, amazing Mas Bimo. Selamat ya. Tapi aku tahu itu kalau fotonya Bimo. Dia nggak ngerti, tapi dia nggak ngerti karena juri kan pasti nggak ngerti kan itu foto siapa kan. Nah ini gimana keren Mas? Banget ini fotonya nih. Kalimantan nih Mas. Oke, jadi gini. Ini ceritanya dari kebakaran hutan yang udah berlangsung bertahun-tahun di Indonesia setiap musim kemarau, ya kan? Cerita di koran itu selalu cuman butuh satu foto. Ya, betul. Nggak online. Betul. Koran itu cuman punya satu tempat. Gitu. Nah, dalam kebakaran hutan siapa sih yang paling dirugikan? Ya, penduduk, orang kecil gitu. Ini contohnya nih. Jadi aku selalu membuat foto straight. Straight itu dalam arti langsung, nggak pakai tedeng aling-aling gitu. Straight. Yang siapa sih ya? Orang kecil. Oke, aku motret orang kecil. Nah, kemudian aku pagi-pagi motret ini. Terus aku lihat di digital di back itu. Kalau ini kira-kira ada nggak koran yang pakai gitu. Ya. Mungkin ini melankolis aja, feelingnya grey, abu-abu, sedih, tapi melankolis. Koran nggak akan ada yang pakai, gitu. Karena nggak punya daya tarik utama. Nah, tetap sekarang orang kecil tapi yang terdampak kabut asap. Aku masih muter terus sampai aku menemukan ini, gitu. Nah, sekarang kita bisa bandingkan ketika kita buka koran ada foto. Kita lihat foto yang ini, ibu-ibu mandi, ada yang lagi sikat gigi atau apa.
sama lihat ini. Ya. Mana yang lebih menarik untuk Ya. Tentu yang ini. Gitu. Ya, betul. Betul. Kabut asap lu foto ini agak weird, agak aneh karena seolah-olah lalu terbagi menjadi dua. Betul. Perempuan di bawah hanya kepalanya aja, yang laki-laki di atas cuman kakinya aja. Gitu. Secara bahasa ini berkata bahwa semua orang kena dampaknya, nggak laki-laki. Iya. Gitu. Makanya ketika supaya gambar itu jadi lebih menarik dari sekedar yang kita lihat, gitu. Iya. Ya, ada sesi pertanyaan? Ada sesi pertanyaan, Mas Bia. Ini dari live chat. Jadi live chat ini ada 3 hadiah gitu. Ya, benar ya Mas Bim? Ya. Kita tanya dulu, mungkin ini pertanyaan dulu. Mohon maaf, ini karena kita Zoom dengan Mas Bia, jadi ada putus-putus dan sebagainya ya. Betul. Mudah-mudahan tidak bisa mengganggu. Bisa diinin nggak, di scroll yang paling atas? Live chat, nggak bisa ya? Aduh, gimana caranya? Oke, ini ada pertanyaan. Pertanyaan cari yang bagus lah. Kalau jangan yang biasa-biasa pertanyaannya. Yang biasa-biasa ya. Yang oke lah. Yang oke ya kan. Kita sampaikan pertanyaan yang biasa tapi gak akan kita pilih. Pertanyaan yang keren gitu loh, masa. Iya. Jadi sampai kita, Mas mau nanya apa? Atau dari pertanyaan? Mas ini ada yang tanya sih. Oh, tapi gitu ya? Pertanyaannya normatif sebenarnya. Normatif ya. Ini dari si Andre ini, suka dukanya apa Mas Bia selama jadi fotografer jurnalis? Nah, itu kan normatif sekali pertanyaannya. Iya. Kurang masa menantang. Suka sama duka ya. Nah, dia berharap dapat voucher itu. Iya. Padahal udah kerja di sini ya kan. Nah, itu nggak penting, nggak usah dikasih voucher lah Bos. Nggak usah. Iya, yang lain. Ada nggak bisa di scroll ya? Nggak bisa di scroll ya? Oke. Kita lanjut aja dulu kalau gitu. Iya. Kalau tadi kita bicara masalah tugas seorang jurnalis, apalagi Mas Bia berada di daerah-daerah yang juga tidak mudah gitu ya, dengan kondisi-kondisi yang juga tidak mudah. Tentu saja hubungannya adalah dengan peralatan. Betul, dengan gear. Dengan gear. Iya, gitu. kan? Kita nanti akan lanjut ngomong foto cerita lagi, tapi kita ngobrol tentang peralatan sedikit lah. Sedikit ya, betul. Nah, kalau kita bicaranya dulu ketika masih jadi jurnalis mungkin berbeda ceritanya. Betul, benar. Nah, sekarang kan Mas Bia ini sudah resign, lalu beliau ini mengerjakan banyak proyek-proyek dari luar negeri juga, dari NGO gitu misalnya salah satunya, atau dari PBB juga ada. Itu. Lalu Mas Bia ini juga seorang ex-fotografer Fujifilm. Ex-fotografer Fujifilm. Yang banyak men-influence ya. Banyak men-influence, tentu saja men-influence, terutama fotografer muda yang jurnalis juga. Jurnalis juga. Nah, jadi kalau kita bicara peralatan, ini kan dari eranya Mas Bia ketika menjadi jurnalis, lalu beliau ini resign, lalu memutuskan menggunakan Fujifilm, lalu proyek-proyeknya untuk banyak lembaga-lembaga itu pakai Fujifilm, termasuk sekarang yang sedang Mas Bia lakukan itu. Nah, ada pertimbangan khusus gak Mas Bia ketika memilih gear gitu? Gear. Lalu ketika sekarang beralih memakai Fujifilm, itu ada pertimbangan khusus gak gitu? Ya, tidak melanjutkan gear yang dulu dipakai ketika jadi jurnalis. Betul. Nah, ini pertanyaan yang menarik ini. Betul. Bolehnya merek nggak di sini? Oh iya, boleh lah, boleh tipis-tipis itu kan. Kan semua orang sekarang udah tahu Mas Bia ini fotografer ya. Iya. Aku dulu masih zaman film pakai Nikon, ya kan? Terus pindah ke digital. Aku juga sama. Ganti Canon. Aku sama. Dulu zaman film. Kemudian aku beli Fuji karena simulasi film Velvia. Aku merindukan motret kayak motret pakai slide dulu ketika aku belajar. Warnanya vivid gitu. Oke. Nah, ketika aku udah tua, nggak mungkin aku belajar memakai kamera dari awal. Pasti aku melanjutkan kebiasaanku dulu.
Iya, gitu kan. Betul. Nah, ketika pakai Canon, aku pakai 1DX sama 5D. Iya. Aku menyukai 5D agak lambat, karena lebih ringan daripada 1DX. Nah, ketika aku lalu pindah ke Fuji, aku harus tetap memakai kebiasaanku dulu. Kebiasaanku motret itu kan intens ya. Intens itu dalam arti ketika aku menemukan sesuatu, udah itu aku akan kejar gitu. Dan ketika aku mau ngejar itu, aku nggak mau ketinggalan momen. Momen itu adanya cuma sebentar, habis itu udah ganti. Aku nggak mau, aku ganti kamera ke Fuji, aku dapat momen itu, momennya lepas gitu. Jadi lalu ketika aku punya X100S dulu, lalu ketika masuk yang lebih serius ya pilihanku XT, nggak ada lain, bukan X. Buat aku X Pro bagus tapi bukan buat aku, jadi aku milih XT gitu. Dari XT2, XT3, sekarang aku pakai XT4, XT3 dan XT4. Tetapi yang kita pahami sesungguhnya, menurutku ya personal, yang lebih berperan penting itu lensa. Tetapi ketika kamu punya lensa, kamu harus punya lensa yang paling bagus yang bisa kamu beli. Nah, pilihan lensamu apa, Mas? Pilihan lensaku yang aku suka dari dulu itu kalau Fuji ya 16 mili 1.4. 23 1.4, 56 1.2. Tapi sekarang udah tak rubah, nggak 56 1.2. 50 f1. Wow, 50 f1. Iya. Mas, 56 16 mili nggak kurang lebar, Mas? Hah? 16 mili nggak kurang lebar? 16 mili enggak. Jadi gini, aku jarang sekali pakai 16 mili. Kalau aku lensa lebar, aku pakai 16 mili. Oh gitu. Karena yang lucu Pak Ari. Nah ini Mas Bea, yang lucu ini. Jadi di Jogja ini kan juga banyak jurnalis-jurnalis muda. Betul. Gitu ya. Dari berbagai kantor berita lah, banyak itu. Ketika ketemu dengan mereka, itu aku selalu melihat lensa utama yang tersandang di kameranya itu adalah lensa wide. Betul. Entah dia 10-24 atau 16-35 atau 17-40 gitu ya, di full frame gitu. Selalu lensa lebar itu. Lebar semua ya? Selalu lensa lebar. Sehingga aku jarang sekali ketika melihat jurnalis itu memakai lensa-lensa yang di kayak lensa 23, lensa 35 itu jarang. Jadi mereka bawanya lensa-lensa yang lebar. Aku nggak ngerti itu pasti zoom ya. Zoom. Dan dia bisa di zoom di 35 atau di 40 gitu ya. Tapi mostly ketika melihat hasilnya fotonya lebar semua. Lebar semua. Sementara dulu ketika ekspedisi X-T2, Mas Bea juga ikut. Mas Bea itu jarang banget pakai lensa-lensa ultra wide gitu. Jadi ya itu saja. Beliau tadi bilang toh, kalau aku butuh motret lebar 16 mili itu udah cukup lebar, itu yang tak pakai. Cukup lebar ya. Cukup lebar itu yang tak pakai. Sementara aku sendiri merasakan ketika motret satu event budaya contohnya ya, festival gitu ya. Kadang 16 tuh kok aku ngerasa kurang lebar ya. Gitu ya. Kurang lebar, aku mesti pakai 10-24, aku mesti pakai 14 mili gitu ya, atau 12 mili yang fix gitu ya. Nah ini kan menarik sekali ketika Mas Bea mengatakan 16 mili itu bagiku udah lebar. Iya. Nah, dibutuhkan dari lensa itu depth of field-nya, Mas. Kenapa? Kayak itu sebenarnya tergantung dari gaya kita motret sih. Maksudku hasil akhir apa yang kita ingin dapat lalu berpengaruh pada lensa yang kita pakai. Gitu. Kalau tadi ada beberapa slide yang udah aku tampilkan, rasanya nggak ada yang lebar. Kalau yang paling lebar ya yang di terakhir itu anak-anak sekolah naik perahu itu 24 gitu. Itu udah buat aku udah paling lebar, udah cukup gitu. Karena ingin memampatkan foto menjadi sebuah frame yang semua isinya itu efektif gitu. Nah ini kan berbeda dengan beberapa teman-teman jurnalis yang aku dengar di Jogja yang masih muda-muda tentu saja. Mereka
seakan-akan nek Wisoki semua masuk frame. Semuanya masuk frame gitu kan, utuh masuk frame gitu kan. Kalau ini kan Mas Bea berbeda lagi pola pikirnya kan. Cara berpikirnya begitu. Makanya pernah juga aku mendengar dari salah satu senior fotografer bilang sekarang tuh semuanya serakah. Semua pengen dimasukin frame, makanya lensa semakin lebar, semakin wide gitu kan. Padahal bener juga, sebenarnya kan mau berapapun lensa yang kita pakai, kita sendiri yang milih frame mana yang mau dijadikan cerita dalam frame tersebut gitu kan. Bukan begitu Mas Bea? Saya pernah menang di lombamu loh. Meskipun kamu nggak ngerti. Tapi kalau balik ke lensa, favoritku sampai sekarang ya masih 2314. 2314 ya. Mudah-mudahan nanti dibikin. Ya, kalau aku punya kalau aku bawa 2 kamera itu selalu 23 sama 56. Sekarang pilihanku ganti 23 sama 50. Ya. Aku selalu bawa 16. Tapi selalu ada di kantong gitu. Oke, jarang dipasang gitu ya. Jarang dipasang. Ketika aku butuh lebar baru aku ganti 16. Ya. Mas, aku kan pernah baca ya, Mas Ari. Aku juga pernah baca di blognya, websitenya Magnum itu ya. Magnum. Saya bilang setiap fotografernya Magnum itu bisa nyetrit gitu. Oh gitu. Ya, jadi kalau Mas Bea tadi bilang aku nyetrit gitu dan sebagainya itu di websitenya Magnum itu mengatakan begitu. Mungkin setiap fotografer Magnum itu kalau diajak nyetrit mereka pasti bisa dan mereka akan enjoy gitu. Betul. Nah, foto-foto street itu lebih hampir mirip kayak jurnalis gitu, single shot gitu kan. Ada beberapa yang memang buat satu foto series lebih tepatnya, bukan foto story, foto series gitu ya. Nah ini kan nggak mudah gitu. Aku yang pengen tanya itu sejak kapan Mas Bea senang dengan atau apa sudah sejak awal dulu memang membuat foto-foto story atau karena satu kewajiban saja yang menyadari bahwa di jurnalistik itu di koran itu hanya akan tampil satu foto. Lalu transisinya gimana Mas? Yang tadinya membuat satu foto kuat gitu ya, terus sekarang membuat foto story. Itu kira-kira adjustmentnya gimana? Susah nggak gitu? Sulit nggak? Terus di foto story itu apakah juga harus ada foto yang kuat juga gitu kan? Secara visual, secara cerita. Lalu yang lain menjadi pendukung itu kira-kira gimana Mas? Iya, transisinya susah. Jadi ini sebetulnya gini, di Reuters dulu memang foto single itu selalu jadi kewajiban gitu. Tapi kemudian ketika digital datang, gadget datang, lalu di kantor itu bilang bahwa oke, kita semua harus belajar membuat foto story gitu. Kelemahan kita bukan memotret tapi kelemahan kita menulis gitu. Ya. Fotografer Reuters dipush untuk menulis blog. Reuters menyediakan blog. Dan kemudian di Reuters setiap tahun itu kita ada penilaian. Ada salah satunya poinnya dari misalnya ada 5 yang dinilai, salah satu adalah target kamu menulis blog terpenuhi enggak gitu. Jadi awal tahun itu ditentukan, Bea kamu tahun ini harus menulis blog 4 gitu. Wow. Nanti akhir tahun dilihat kamu nulis 4 atau lebih atau kurang gitu. Nah, aku menulis blog dan mereka suka, jadi aku selalu di-push, Bea cerita kamu bagus-bagus gitu. Ayo kamu mau nulis apa lagi? Aku sediain tempat, gitu. Salah satu blogku yang kemudian menjadi berita dan banyak yang pakai itu, aku mau share screen dulu ya, boleh ya? Silakan. Boleh, silakan Mas. Dan Mas Bea ini memang tulisannya bagus. Jadi kalau aku baca ceritanya, tulisannya Mas Bea, itu seakan-akan mendengarkan Mas Bea sendiri bercerita. Kita pernah lihat Mas Bea workshop di Gudang Digital toh. Beliau ini menampilkan foto-foto, tapi ceritanya itu bisa menghipnotis orang dengan foto-fotonya dan cerita omongannya. Dan kita langsung bisa saksikan. Saksikan. Ini dia. Dari sini. Ini pesawat ya Mas. Pesawat. Ini tahu siapa yang paling depan? Bojomu Mas. Ayo. Ini gimana Mas?
Jadi ini istriku kan punya kanker payudara. Kemudian dioperasi di Singapura, kita waktu itu setiap tahun harus ke sana kontrol. Kemudian ada satu kesempatan kita bilang, kamu punya duit lebih nggak? Kita ajak anak-anak yuk, kata istriku. Ya udah ayo. Jadi kita ke Singapura sama anak-anak. Pulangnya itu kita naik KT Pasifik. Lah kok dilalah di atas itu mesinnya meledak gitu. Waduh. Wow. Mesinnya meledak, pesawatnya goncang, miring, terus menukik gitu. Waduh. Nah, ini masih sempat motret ya? Iya. Jiwa jurnalis. Istrinya dipotret juga. Jadi aku sadar pesawatnya goncang terus menukik, terus pramugarinya duduk pakai seat belt, dia lagi bagi makanannya ditaruh, diamankan, terus semua gelas itu dibuang ke pantry, terus dia duduk gitu. Terus habis meledak itu anakku melihat, Pak, di luar ada api gitu. Jadi mesin yang sebelah kanan itu terbakar. Waduh. Wow. Terbakar. Wow. Terus anakku bilang, Pak, terbakar Pak pesawatnya, Pak. Pak kok miring, kita mati nih Pak, kita mati. Wow. Waduh, emang serem. Aku udah habis hatiku, udah habis. Aku cuman megang tangan anakku yang kanan, yang kiri megang tangan istriku. Terus aku bilang, ayo kita berdoa. Aku bilang gitu. Kita berdoa selama masa panik itu, tapi penumpangnya nggak ada yang histeris. Lalu tiba-tiba, aku kan beragama Islam, jadi aku membaca Al-Fatihah sama istriku sama anakku, bersuara, terus tiba-tiba di belakang itu ada kelompok itu, orang-orang Katolik yang ada pendetanya dan mereka berdoa. Jadi suasana pesawat itu gemuruh karena dia menukik, terus ada orang berdoa dalam, yang aku dengar dalam dua agama. Jadi aku pakai Al-Fatihah, ada doa yang dipimpin pendeta gitu. Terus nanti aku udah bilang bahwa, oh ya udahlah kalau aku harus meninggal hari ini aku ikhlas karena aku ada istri dan anak-anakku. Jadi aku akan mencari satu sama lain. Karena kita semua pasti meninggal, gitu kan? Nah sampai di kesadaran itu lalu aku merasa bahwa oke, aku harus ikhlas gitu. Tapi anakku bilang, Pak kita mati Pak. Aku lalu tiba-tiba bilang, aku harus membangkitkan semangat anakku. Terus aku bilang sama dia, enggak nak, kita enggak mati. Gitu, kita enggak mati. Terus aku pesawat menukik itu berusaha menstabilkan itu, aku berdiri, aku give five. Jadi kita dulu sering basket, jadi kita toss gitu sama anakku. Terus dua bule di belakang ikut-ikut toss gitu kan. Saya itu pramugarinya marah karena aku berdiri, tapi aku bilang persetan lah. Maksudnya ini udah saat terakhir aku harus menampilkan sesuatu yang positif sama anak. Selesai aku duduk lagi, lalu aku ingat loh di kakiku ini aku bawa kamera gitu. Ini buat apa? Ini buat motret. Ya udah kamu harus motret. Jadi kamera itu aku foto-foto. Ini orang di belakangku lagi berdoa itu, ini agak goyang gitu kan. Aku foto, anakku aku foto. Mana anakku ya? Nggak ada di sini. Nah kemudian intinya pesawat itu berhasil landing di Changi. Jadi dia berputar. Ketika dia berputar itu lalu dia stabil karena dia mencapai bisa gliding lagi gitu loh. Sampai Changi, mendarat. Ketika mendarat kita belum boleh keluar karena mesin itu disemprot pakai pemadam kan. Penumpang udah panik ingin keluar. Nah melihat penumpang ingin panik, aku bilang ini saatku mau motret. Aku bilang gitu. Karena kita aman. Kan? Karena terbiasa dengan konflik gitu kan. Iya. Mas Bea, waktu kita ini enggak banyak. Iya sayang. Sebenarnya sayang banget. Ngobrol sama Mas Bea harus lebih dari 1 jam ini.
Iya, jadi kita sapa-sapa dulu live chat ya. Ini istriku, tapi aku nggak kelihatan. Pokoknya ada penumpang mau keluar, aku foto. Sampai keluar, sampai di apron kita semua berdoa bersama-sama, dipimpin pendeta. Iya. Nangis, ya kan. Dan fotomu yang ada istrimu itu amazing loh, Mas. Jadi kayaknya emang yang fotomu yang ada istrimu itu tidak sekedar sebuah foto liputan, tapi ada mungkin sedikit perasaan cinta gitu. Jadi foto yang ada istrinya tuh looks amazing gitu. Looks amazing. Itu paling ekspresinya istrimu tuh juga nggak kamu suruh tuh, Mas, natural tuh gitu. Natural lah. Natural, makanya itu amazing banget menangkap naturalitas itu. Nah, kemudian ketika semua selesai, aku bilang sama istriku, aku mau ke kantor ngirim gambar. Jadi aku gambar-gambar ini. Ketika keluar pertama, langsung redaktur blog itu telepon, Bea, kamu stay lagi di Singapura sehari, kamu menulis blog tentang ini sekarang. Gitu. Nah, sejak saat itu lalu aku seperti berusaha mencari-cari, aku menulis blog apa ya, gitu. Nah, dari situ lalu kebiasaan menulis itu menjadi sesuatu yang menyenangkan buat aku. Nah, dari menulis itu lalu aku membangun fotoku dalam bentuk yang lain. Gitu. Kalau kamu tanya dalam sebuah foto story harus ada foto yang kuat sekali, harus. Tapi foto single yang paling kuat itu harus. Kalau di sini ya mungkin ini. Gitu. Karena, ini ekspresinya ini memang asik banget. Wah. Karena walaupun orang berdoa tapi nggak menampilkan apa-apa, gesturnya nggak kuat, gitu kan? Ya. Mas, berarti memang menulis itu bisa dilatih ya. Aku juga pengen berlatih menulis ya. Jadi biar nggak cuma motret itu loh kayak Mas Bea. Mas, ini ada pertanyaan. Sesi tanya jawab. Nanti kita akan pilih 3 pertanyaan. Tapi nampaknya yang bisa kita tanyakan ini satu aja. Saya boleh milih? Boleh, monggo silakan. Ya. Mas Bea, ini ada pertanyaan dari Andi Laksono. Pertanyaannya adalah, aktivitas saya di pemberdayaan masyarakat desa. Saya kepingin membuat foto story yang dapat menggugah orang-orang untuk peduli dan bantu agar mereka lebih berdaya. Jadi pemberdayaan masyarakat desa. Kira-kira foto dari sisi apa yang saya bisa angkat gitu, supaya untuk menggugah orang-orang itu mau membantu supaya masyarakat desa itu lebih berdaya. Nah, ini menarik banget ini. Key-nya apa ini? Key visualnya ini apa ini? Key visualnya adalah kamu harus menemukan cerita yang inspiratif menurut kamu. Jadi kamu kan banyak bergaul dengan masyarakat desa. Carilah sebuah kisah mereka yang inspiratif, gitu. Misalnya ya, aku ngawur aja. Misalnya ada orang yang bertahun-tahun memotong bukit supaya ada air ke desanya, gitu. Itu kan kisah inspiratif, tapi nggak seperti itu juga, gitu. Sebuah kisah inspiratif apapun yang menurut kamu, dalam hati kamu merasa bahwa ini bagus sekali ceritanya. Jadi kamu berangkatnya dari cerita, nggak berangkat dari foto. Ya. Kamu sudah menemukan cerita, kamu cari tokoh utamanya, kamu susun ceritanya, baru kamu mencari cerita ini kalau dituangkan dalam bentuk foto bagaimana ya, gitu. Iya. Fotonya. Oke, Mas Bea ini, lanjut Mas Bea, lanjut. Silakan. Ketika cerita sudah dibentuk, dari cerita itu kamu bisa breakdown. Oh, cerita yang ini jadi foto ini, cerita yang ini jadi foto ini. Cerita keberhasilan ini misalnya, harus tokoh utamanya ini gesturnya positif atau seneng atau kayak gitu. Jadi dari cerita itu baru di breakdown satu-satu. Ini visualnya apa, ini visualnya apa, ini visualnya apa. Siap. Gitu. Siap. Oke, itu Andi Laksono, jawaban dari Mas Bea Wiharta. Nanti bisa DM-an dengan beliau. Kalau beliau nggak sibuk itu beliau pasti mau di DM. Iya, ini ada dari Mas Aldi Priyadi. Mas Bea, ketika sudah menemukan framing yang layak ditangkap dengan objek yang luas, fokus lensa diarahkan kemana? Gimana maksudnya?
Mas Bea, ketika sudah menemukan framing yang layak ditangkap dengan objek yang luas, fokus lensa diarahkan kemana? Gitu ya Mas Bea? Maksudnya kalau pakai lensa wide gitu kan, terus kita motret dengan wide angle lens gitu, itu kira-kira yang mana yang dipilih gitu kan? Apalagi kalau objeknya itu macam-macam, jadi semua gitu kuat gitu, banyak kuat, gitu ya. Gitu. Ya, menjadi fotografer yang baik itu harus menjadi seorang pengamat yang baik. Nah, itu. Observer. Jadi kita harus punya banyak waktu untuk mengamati segala sesuatu. Ketika mengamati itu lalu kita menemukan, oh ini frameku, gitu. Ini frameku. Ketika ketemu frame, lalu kita foto. Kita harus melihat apakah frameku itu punya pemeran utama yang sangat kuat. Satu aja. Kalau caraku aku itu selalu harus punya hanya satu pemeran utama yang kuat. Nggak boleh dua. Gitu. Kecuali dia dalam bentuk yang sebuah bentuk komunikasi. Gitu. Nah, ketika kita udah menemukan pemeran utama yang kuat, ketika kita foto, apakah pemeran utama kita menjadi kuat di dalam frame itu? Kalau enggak, kenapa? Itu harus kita cari. Oh, misalnya, oke, ini ekspresinya bagus, tapi ekspresinya kalah sama background merah, kalah sama garis orange. Oh, berarti garis-garis itu harus diminimalisir, gitu. Supaya pemeran utamanya sangat kuat. Bagaimana cara meminimalisirnya? Ya tergantung situasinya, gitu. Ya, situasional dan kondisional. Nggak suka pakai lensa lebar, karena lensa lebar itu susah untuk memilih pemeran utama yang sangat kuat dan membuat lainnya itu menjadi minimal impact-nya di dalam frame. Gitu. Semuanya dapat, tapi kamu nggak akan punya pemeran utama yang sangat kuat. Gitu. Iya. Itu ya. Ini yang dua ini pertanyaannya biasa nih. Biasa ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita pilih satu ya. Kita pilih, kan ada 3 nih Mas. Iya kan? Ini kita sapa lagi dari Surakarta hadir ya. Wah, Kota Angin mana ya? Angin mana ya? Masuk angin dong nanti. Masuk angin. Jadi teman-teman terima kasih udah join. Kayaknya kita udah break ya. Mas Bea, ini kita umumin aja sekarang Mas. Silakan ya. Silakan ya. Silakan. Siapa aja? Ada milih Mas? Mas Andi Laksono. Ya, Mas Ali Priadi. Satu lagi yang belum disebut. Siapa ya? Fairview. Ya nanti tolong bisa DM ke tim admin Gudang Digital. Mas Bea, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih Mas Bea. Sukses selalu Mas Bea. Sukses selalu ya. Mantap. Kita ketemu ya. Minggu depan kita ada review sharing lagi dengan Mas Sambara. Oh iya, dengan Om Sambara. Dari Jakarta. Jadi kita online lagi. Dan kita live kali ini didukung oleh Fujifilm. Nah ini kita juga pakai Fujifilm, ada X-T4, X-T3. Dan pakai MK Lens. Nggak nanggung. Pokok totalitas nih review sharing. Iya. Mas Bea sekali lagi. Thank you Mas Bea. Terima kasih banyak. Teman-teman semuanya, thank you. Terima Sukses kasih, selalu, sehat selalu ya Mas Bea ya. Sehat selalu Mas Bea. Sehat selalu. Iya. Hehehe.